Kemudian Bu, nah setelah kita punya NPWP mengisi SPT, apa-apa aja yang kita persiapkan sebelum mengisi, ya, sebelum mengisi SPT orang pribadi yang tadi. Nah, karena kita hampir semua karyawan ya memperoleh penghasilan dari pemberi kerja, kita fokus ke sini aja 1770S. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai yang ini 1770 dan 1770SS barangkali bisa kita jelaskan. Ini kita fokuskan aja ke 1770S. Terus Bu. Nah ini. Yang pertama kita persiapkan adalah yang ini ya. Formulir 1721A1. Itu yang dari kantor. Lalu SPT ini ada 3 lembar. Yang pertama 1770S lampiran 2, kemudian 1770S lampiran 1, lalu 1770S induknya. Nah, kemudian data pendukung lain, misalnya selain kita bekerja memperoleh penghasilan dari kantor, barangkali kita punya usaha lain atau kita ada penghasilan di luar gaji kita. Itu disiapkan semua catatannya, dokumennya untuk kita isi ke SPT. Terus Bu. Nah ini ya hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampirannya dulu, ya, bukan induknya. Induknya itu belakangan nanti. Setelah lampiran selesai kita isi, baru melangkah ke induk. Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas ya, seperti nama, NPWP ya. Lalu jangan lupa membubuhkan tanda tangan nanti setelah diisi semua. Jangan lupa menandatangan, karena setelah kita isi lalu dilaporkan tapi tidak ditanda tangan, sama saja tidak dilaporkan. Dianggap tidak dilaporkan. Cap jempol gimana? Bisa. Tanda tangan ada cap jempol, stempel tanda tangan boleh ya. Tanda tangan biasa juga boleh. Sebelum SPT dikirim disampaikan ke KPP, jika SPT menunjukkan kurang bayar, jangan lupa bayar dulu ke bank menggunakan SSP. Setelah itu pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau di bank lain ya. Kantor pos, kalau di kantor kita ada Bank DKI dekat. Nah ini tempat penyampaian SPT, setelah diisi lengkap dengan benar, ditanda tangan, lampirannya sudah ada. Ini menyampaikan juga ada. Bisa langsung ke kantor pajak di mana kita terdaftar, bisa di kantor pajak setempat yang dekat. Jadi nggak harus ke kantor pajak di mana kita terdaftar, yang paling dekat. Kita sambil lewat misalnya ada kantor pajak, sampaikan bisa ya. Kemudian kita nanti membuka suatu kesempatan Dropbox namanya di kantor-kantor, di mall-mall misalnya ya. Cuma ini nggak tiap hari Pak, jadi kita bikin jadwal. Misalnya di gedung BDN misalnya hari ini, itu diumumkan sebenarnya hari tertentu dan jam tertentu. Nah, di situ kita bisa menyampaikan. Bisa juga melalui pos titipan kilat ya. Bukti pengiriman itu adalah bukti penyetoran pelaporan SPT, itu jangan hilang. Jadi bukan tidak hanya yang di tanda terima yang dari kantor pajak. Nah kalau kita meminta tanda terima itu misalnya, kalau perlu bisa kita tukarkan dengan bukti pengiriman yang kita peroleh. Kita tukarkan, tolong dicetak bukti pelaporan SPT saya, ini udah saya kirimkan melalui pos misalnya kan, atau melalui Dropbox bisa. Nah itu Bu. Nah karena ini kewajiban, tentu kalau ke Alpan ada sanksinya Bu, ada sanksinya Pak ya. Misalnya kalau kita tidak menyampaikan, yaitu kalau terlambat saja ya, denda bunga itu di pasal 7 diatur 100.000. Kalau kekurangannya misalnya ada pajak kurang bayar, itu dikenakan 2% per bulan kekurangan bayar itu. Kemudian kalau SP tahunan orang pribadi, keterlambatannya juga diatur orang pribadi kalau salah 200.000 ya, kalau misalnya terlambat lapor atau tidak lapor. Lalu ada sanksi pidana pasal 38 ya, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT isinya tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
Ini sebenarnya bukan menakut-nakuti, bukan menakut. Memang di undang-undangnya ada kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun, dan dengan denda paling sedikit 1 kali dari pajak yang terutang atau 2 kali dari pajak yang terutang, tergantung kesalahannya. Nah, kemudian ada pidana karena sengaja. Ini yang tadi itu kealpaan, maksudnya tidak sengaja. Kemudian dia salah tapi sudah sengaja, itu sanksinya lebih berat. Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali dari jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terutang. Sebenarnya ini tidak kita harapkan. Tapi kalau saya yakin kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini tidak akan mungkin ada seperti ini karena kita ada perhatian. Nah, sebelum kita isi, kita mengambil formulir SPT tahunan orang pribadi ya. Kalau tahun ini, mulai tahun ini sebenarnya kita diwajibkan untuk mengambil sendiri formulir ke kantor pajak. Tapi bisa juga mendownload sendiri ya. Dari websitenya DJP bisa mengambil sendiri, bisa dengan file yang tadi misalnya bentuk Excel, bisa dikasih ke teman-teman. Terus Bu, nah sebelum kita mengisi tadi, kita harus tahu dulu di antara penghasilan kita tadi yang kita peroleh, ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Jadi tidak semua penghasilan kita itu dikenakan pajak. Ada bagian tertentu yang tidak dikenakan pajak. Kalau yang baru nih, yang baru 1 tahunnya itu untuk orang pribadi sendiri, orang pribadi 15.840.000. 1 bulannya itu 1.320.000. Jadi kalau misalnya ada penghasilan kita 2 juta, yang kena pajaknya itu hanya 680.000. Ya. Untuk WPKW misalnya orang pribadi punya istri, ditambahkan lagi ke 15.800.000 ini sebesar 1.320.000. 1 bulannya itu 110.000. Kemudian istri bekerja, suami bekerja, istri bekerja, ditambah lagi penghasilan tidak kena pajaknya, ditambahkan 15.840.000. Ya. Terus tanggungan untuk anak misalnya kan, maksimum 3 tanggungan. Bisa anak kandung, bisa orang tua kita, ya. Tapi saudara keturunan lurus. Jadi antara anak ke orang tua bisa, atau orang tua ke anak. Kalau orang lain nggak bisa Pak. Tapi maksimum 3 tanggungannya ini. Maksimum 3. Ya, terus. Nah, kalau kita hitung-hitung nanti, bagaimana kalau anak saya 1 orang, PTKP-nya berapa? Ini ada tabelnya ya. Ini ada tabelnya untuk tanggungan. Ini TK itu maksudnya bukan TK Cut Mutia, tidak kawin. Ya. Itu PTKP-nya 15 juta sekian. Misalnya tidak kawin tanpa ada tanggungan. Nah, ini gimana? Saya tidak boleh nggak ada tanggungan? Boleh, tapi